Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Semoga setiap kita sehat, sehat jasmani, sehat rohani, dan kita siap boleh memuji Tuhan dan berhadap dengan Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita teduh sejenak di hadapannya, mempersiapkan hati kita, pikiran kita di hadapan Tuhan. Mari kita teduh sejenak. Ibadah pagi hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sebab Allah Maha Kudus. Mari kita memuji dan memuliakan namanya. Sebab Dia yang duduk di tatah sucinya. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian tatah sucinya.
tata sucinya. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, yalah Bapa kami dalam surga. Bapa, kami ucap syukur atas kasih-Mu Bapa dan anugerah-Mu. Kami masih Kau izinkan Bapa untuk bersama-sama datang ke rumah-Mu ini Bapa, dalam keadaan baik dan sehat atas perlindungan-Mu Bapa. Bapa, pada pagi hari ini kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ajar kami selalu Bapa dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dari hati kami yang terdalam. Dan kami juga mohon berkat-Mu Bapa untuk setiap jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan dapat tiba di rumah-Mu ini dalam keadaan baik untuk beribadah bersama kami. Dan berkati juga ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kasih Allah tak berkesudahan dan rahmat-Nya tak pernah berakhir dalam hidup kita. Dengan sukacita dan sorak-sorai, mari kita memuji Dia, sebab Dia Sang Raja selamanya. Tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Mu tak pernah berakhir seumur hidupku. Setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir.
bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja dengan sukacita. Sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorak memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Dalam hidup kita, mungkin kita seringkali menentang Tuhan. Acap kali iman kita semakin lemah, atau kita menolak kasih-Nya. Mari kita siapkan hati kita untuk mengakui setiap dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Karena kasih Tuhan, dosa kita dapat dihapusnya. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu dari KPPK 226, Ku Sesal Akan Diriku. Sesal akan diriku, menentang Tuhan selalu. Acaplah lemah imanku, menolakkan kasih-Mu. Dengan congkak kataku, hanya cinta diriku. Dengan congkakku berkata, hanya cinta diriku. Rahmat-Mu sungguh ajaib, tak Kau tinggalkan daku. Berdoa bagi seteru, darah kudus-Ku diberi. Kataku kepadamu, Ku mengasihi-Mu. Kepadamu, Ku mengasihi-Mu. Jemaat, silakan untuk bangkit berdiri. Dengan kasih-Mu yang besar, dengan kasih-Mu yang besar, taklukkan kasih aku, jadikan aku milik-Mu, untuk masyurkan nama-Mu. Sandar rahmat kataku, hanya mengasihi-Mu. Sandar rahmat-Mu kataku, hanya mengasihi-Mu. Sandar rahmat kataku, sandar rahmat kataku, hanya mengasihi-Mu. Sandar rahmat-Mu kataku, hanya mengasihi-Mu. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita tunduk di hadapan Tuhan. Biarlah setiap kita menyesal dalam diri kita masing-masing, karena kita menentang Tuhan selalu dan seringkali menolak kasih-Nya Tuhan. Dan dengan sering kita berkata, hanya cinta diriku, hanya cinta diriku. Dengan congkaknya kita berkata demikian. Kita cinta diri kita, kita cinta pekerjaan kita, kita cinta hobi kita, kita cinta segala-galanya hanya untuk diri kita. Kita berdosa di hadapan Tuhan. Seharusnya kita mengasihi Tuhan
lebih dari apapun, lebih dari apapun. Setiap kita datang ke hadapan Tuhan, mengaku dosa, Mazmur 39 ayat 13a, dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Engkau lihat satu persatu setiap kami, pribadi lepas pribadi. Apakah hari ini kami mencari Tuhan, atau kami hanya menjalankan rutinitas kami, atau kami hanya mencari perlindungan untuk kemakmuran kami sendiri tanpa mengasihi Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, karena betapa congkaknya, betapa sombongnya kami dengan berkata bahwa tanpa Tuhan pun kami dapat memuaskan hasrat kami. Kami punya uang, kami punya harta, kami hari ini sehat pun karena kami menjaga kesehatan dengan baik. Tuhanlah yang memelihara kesehatan kita. Tuhanlah yang memberikan segala sesuatunya. Tuhanlah sumber berkat setiap kita. Biarlah setiap kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami memiliki hati yang rendah Tuhan. Kami berdosa, kami butuh anugerah Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan lebih dari apapun. Kami tahu apa yang kami punya adalah milik Tuhan. Dan Tuhan, ketika kami boleh menyembah Engkau, kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan karena kami rasa-rasa tidak enak kalau tidak ke gereja hari Minggu. Tuhan, tolong kami. Belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan menjangkau kami kembali, menghapuskan dosa kami yang terus-menerus kami lakukan berulang-ulang. Kami mohon anugerah Tuhan menolong kami. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu kekal, kasih-Mu begitu ajaib buat setiap kami. Engkau menolong kami, Engkau memulihkan kami, Engkau memutihkan kami, dan biarlah setiap kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pengampunan dosa yang dari Tuhan. Amin. Ibrani 8 ayat 12 sebagai jaminan pengampunan dosa. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Mari kita bersama-sama membaca ayat petunjuk hidup baru, Matius 23 ayat 37. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Bapa. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan seperti sungai kehidupan yang menghapus dahaga di dalam hati kita
Mari kita naikkan pujian Yesus Sungai Kehidupan. Silakan untuk bangkit berdiri. Sungai kehidupan bagi semua hati yang dahaga, Kau mengalirkan kehidupan yang selalu disegarkan. Kali ku datang, Engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati yang dahaga, Kau mengalirkan kehidupan yang selalu Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Kami sadar betapa menjijikkan dan najisnya diri kami ini. Engkau sekali lagi mengizinkan kami untuk dapat datang ke hadapan-Mu, menikmati ibadah bersama-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami datang memohon pimpinan-Mu mengurapi setiap kami, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu, setiap kami yang merenungkan kebenaran-Mu, dapat bersama-sama menjalani kehidupan kami untuk dapat menggenapi firman-Mu dalam hidup kami. Kami datang ingin disegarkan sekali lagi dengan firman-Mu, dan urapilah setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan memohon. Amin. Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk kembali.
Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu semua yang ada di sini. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, pagi ini saya ingin memulai khotbah kita pada pagi hari ini dengan sebuah kalimat yang saya ambil dari sebuah film yang saya tonton beberapa waktu yang lalu. Film tersebut adalah Maleficent. Dan satu kalimat yang saya ambil adalah berkata demikian, hanya pahlawan hebat atau penjahat yang mengerikan yang bisa menyatukan mereka. Hanya pahlawan hebat dan penjahat mengerikan yang bisa menyatukan mereka. Kalimat ini disampaikan di awal cerita atau di awal film dari Maleficent ini untuk bereaksi atau menggambarkan bagaimana kondisi dari dua negeri yang berbeda dalam cerita tersebut. Dua negeri yang bermusuhan satu sama lainnya. Kalimat ini juga sangat kontekstual ketika kita melihat dan merenungkannya di dalam masa ini, di mana kalau kita melihat di lingkungan kerja, di lingkungan berpolitik, atau bahkan di lingkungan gereja, di tengah-tengah orang yang bermusuhan, di tengah-tengah pribadi-pribadi yang nampaknya berperan bermusuhan, ketika ada satu kepentingan bersama, ketika ada satu tujuan bersama, orang yang bermusuhan ini dapat bekerja sama dan nampaknya akur satu sama lainnya. Kalimat ini juga secara singkat menggambarkan perikop yang akan kita baca hari ini. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Yesaya 15 sampai Yesaya yang ke-16. Kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-15 hingga yang ke-16. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan membacakan semua bagian daripada semua bagian daripada dua pasal ini. Kita hanya akan membacakan 16 ayat 3 sampai 16 ayatnya yang kelima. Nabi Yesaya pasal 16 ayat yang ketiga hingga yang kelima. Saya akan membacakan yang ganjil. Bapak Ibu jemaat sekalian silakan bacakan ayat yang genap, dan ayat yang terakhir kita bacakan bersama-sama. Yesaya pasalnya yang ke-16 ayat yang ketiga hingga yang kelima. Berilah nasihat, pertahankanlah hak, jadilah naungan yang teduh di waktu rembang tengah hari. Sembunyikanlah orang-orang yang terbuang, janganlah hianati orang-orang pelarian. Sama-sama. Maka suatu tahta akan ditegakkan dalam kasih setia, dan di atasnya dalam kemah Daud akan duduk senantiasa seorang hakim yang menegakkan keadilan dan yang segera. Demikian jauh pembacaan kita akan firman Tuhan. Seperti yang telah dijelaskan dalam saat teduh kita pada pagi hari ini di Gema. Kalau Bapak Ibu mengikuti saat teduh di Gema, Gema itu adalah bahan saat teduh daripada GKY. Dan kalau Bapak Ibu mengikutinya, hari ini juga membahas bagian yang sama, yaitu Yesaya 15 sampai yang ke-16. Di mana di sana dijelaskan bahwa Moab adalah keturunan Lot. Keturunan Lot yang kemudian menjadi musuh dekat dari bangsa Israel dan juga Yehuda. Dan di tengah episode nubuatan penghukuman yang Allah sampaikan melalui Nabi Yesaya, Yesaya memperlihatkan bahwa Allah bukan hanya berdaulat atas bangsa pilihannya. Allah bukan hanya berdaulat atas Yehuda, tapi Allah berdaulat atas seluruh makhluk di muka bumi ini. Allah berdaulat atas seluruh bangsa yang ada di bumi ini. Dan salah satunya adalah kerajaan Moab. Allah berdaulat atas Moab. Bagian awal perikop yang kita baca, bagian awal di dalam keseluruhan perikop yang kita baca di pasal 15, kita dapat melihat bahwa
Perikop ini dimulai dengan kemahatauan Allah atas kekacauan yang akan terjadi di tengah-tengah kerajaan Moab. Sebuah serangan yang sangat kuat dan ganas yang mampu merusak sampai kepada jantung pertahanan kerajaan ini. Sebuah penyerangan yang dalam waktu singkat terjadi dari utara kerajaan Moab menuju ke selatan dan barat daya kerajaan Moab. Sebuah serangan yang nampaknya sangat sebentar itu terjadi hampir di seluruh kerajaan Moab, menghancurkan dan meratakan kota demi kota, rumah demi rumah, merampas kekayaan dan juga properti yang mereka miliki, bahkan menghancurkan lingkungan dan sumber daya yang mereka miliki di dalam keseharian mereka. Serangan yang ganas membuat mereka tak lagi memiliki tempat tinggal. Serangan yang ganas ini membuat mereka tak mampu lagi memiliki tempat untuk beristirahat, tak lagi memiliki pangan yang mampu menyambung kehidupan mereka, tak lagi memiliki hiburan atau keindahan mata yang hari-hari dikonsumsi oleh mereka. Penyerangan ini bukan hanya merupakan penyerangan fisik, tapi penyerangan ini merupakan sebuah penyerangan mental yang menggerogoti sanubari mereka. Sebuah peperangan yang menghancurkan mereka, menghancurkan negeri mereka secara fisik, namun menghancurkan pribadi mereka juga secara mental. Yang kemudian membawa kehancuran ini yang kemudian membawa mereka kepada keputusasaan di dalam kehidupan mereka. Keputusasaan demi keputusasaan dialami oleh kerajaan Moab sebagai bukti dari perang mental yang harus mereka jalani. Diawali dengan keputusasaan yang membawa masyarakat melakukan kegiatan atau praktik keagamaan yang sebelumnya tak pernah tercermin dalam kehidupan yang angkuh yang mereka miliki. Naik ke bukit pengorbanan, melakukan doa, menggundulkan kepala mereka, memotong janggut, bahkan menggunakan kain kabung, membuktikan bahwa mereka kembali kepada agama. Di tengah-tengah keputusasaan manusia, tabiat manusia kembali kepada agama. Dilanjutkan dengan kegentaran hati, kegentaran jiwa yang dirasakan oleh para prajurit karena mendengar raungan dan tangisan dari para penduduk dan masyarakat mereka. Para penduduk yang kemudian tidak lagi kenal rasa lelah, mati rasa. Mereka berjalan bermil-mil membawa harta benda mereka yang tersisa untuk pergi ke Zoar, ke bagian barat daya Moab, ke sebelah selatan Laut Mati. Tak ada lagi harapan. Itulah yang terbesit di dalam kepala mereka di tengah-tengah keputusasaan. Tak ada lagi yang dapat menolong mereka. Tak mungkin bagi mereka untuk menang di dalam penyerangan yang mereka hadapi ini. Air sungai di ibu kota bahkan sudah dipenuhi dengan darah. Tahayul Ariel yang mereka banggakan selama ini bahkan tak lagi dapat mereka percayai. Sehingga satu-satunya hal paling logis, hal paling masuk akal yang dapat mereka lakukan, yang dapat mereka perjuangkan adalah bertahan hidup, selamat dari kematian. Apapun mereka rela lakukan, apapun mereka rela berikan, asal mereka selamat, termasuk menjatuhkan harga diri mereka untuk mencari keselamatan pada musuh abadi mereka. Menjatuhkan harga diri mereka untuk mencari musuh abadi dan meminta perlindungan. Sebuah penyerangan yang menggerogoti mental mereka, sanubari mereka, akal mereka kehilangan daya untuk dapat mencari keselamatan selain daripada meminta pertolongan
kepada musuh abadi mereka. Datang dengan membawa upeti untuk dapat berlindung di tanah musuh. Datang dengan membawa upeti kepada orang-orang, kepada masyarakat, kepada sebuah bangsa yang menyembah dan mengenal Allah. Jika dibayangkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini bagaikan sebuah momen indah yang tidak pernah, yang jarang sekali, yang tidak semua orang dapat rasakan dalam kesempatan hidup mereka. Tidak semua orang yang berada dalam kesulitan, tidak semua orang yang berada dalam keputusasaan dapat datang ke tempat yang setepat ini. Tidak semua orang yang berada dalam pergumulan atau penderitaan mendapatkan sebuah kesempatan berjumpa dengan Allah yang benar. Dan Moab merupakan salah satunya yang beruntung, yang berjumpa dengan Allah melalui penderitaan yang mereka hadapi. Sebuah kesempatan yang tidak semua orang dapatkan, berjumpa dengan Allah di tengah-tengah keputusasaan. Melalui Yesaya Allah menggambarkan kelak ketika kehancuran, ketika penyerangan yang akan dihadapi oleh seluruh bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka, Moab, musuh abadimu, datang kepadamu dan mereka memohon keselamatan daripadamu. Dan melalui Yesaya, Allah menggambarkan permintaan yang akan disampaikan oleh Moab dalam kesempatan itu. Pada saat penyerangan itu terjadi, Moab akan meminta tempat untuk berlindung di tengah-tengah kerajaan Yehuda. Melalui upeti yang mereka bawa, mereka ingin menjadi penghuni asing yang mendapatkan hak, yang ikut mendapatkan hak menikmati kekuatan militer daripada Yehuda, yang ingin mendapatkan keselamatan melalui kekuatan militer yang dimiliki oleh Yehuda, melalui kekuatan manusia yang dimiliki oleh Yehuda. Pemahaman mereka akan Yehuda selama ini ternyata adalah keangkuhan yang mereka miliki. Mereka melihat bahwa Yehuda dapat berdiri dan bertahan sejauh ini sampai pada masa ini. Itu semua adalah kekuatan manusia. Itu semua adalah kekuatan militer yang dimiliki oleh Yehuda. Namun sebenarnya mereka telah salah mengenal bangsa Yehuda. Mereka berpikir bahwa kekuatan Yehuda terletak pada militer. Mereka berpikir bahwa kekuatan Yehuda terletak bagaimana rajanya memainkan politik di dalamnya. Mereka berpikir bahwa mereka berpikir dengan kesombongan mereka bahwa Yehuda mampu selamat, mampu bertahan di dalam penyerangan ini, mampu berdiri kokoh di dalam penyerangan ini karena kekuatan daripada manusia. Oleh karena konsep yang salah ini, oleh karena konsep berpikir mereka yang salah ini, Yesaya memberikan instruksi kepada Yehuda bahwa mereka kelak harus memberikan jawaban yang tepat kepada Moab. Yesaya mengharapkan umat Allah bukan hanya mengizinkan, bukan hanya memberikan perlindungan serta keselamatan jasmani kepada orang Moab. Bukan. Yesaya ingin bahwa orang-orang Yehuda, orang-orang bangsa-bangsa yang mengenal Allah ini memberitahukan, bahkan sekaligus menawarkan keselamatan rohani kepada orang Moab. Di dalam bagian yang kita baca bersama tadi, orang Moab yang tadinya tidak tahu bahwa Allah Israel lah yang memberikan keselamatan, Allah yang sebagai pribadi yang membawa kemenangan kepada mereka, itulah yang telah memimpin bangsa ini, itu diperkenalkan kepada orang Moab.
Kekuatan Yehuda bukanlah kepada siapa pemimpin manusianya. Kekuatan Yehuda bukanlah terletak kepada siapa yang menjadi orang-orang yang ada di dalam kemiliteran mereka. Tapi kekuatan Yehuda terletak kepada Allah itu sendiri. Kekuatan yang membuat Yehuda bertahan sejauh ini sampai pada detik ini, itu adalah karena Allah sendiri. Penderitaan yang dialami di dunia ini ada masanya. Engkau akan menghadapi penderitaan yang ada di bumi ini. Tapi itu semua ada masanya. Dan pada masanya semua itu akan berakhir. Tapi ketika kita berbicara tentang sebuah penderitaan yang kekal, sebuah penderitaan yang tidak dapat terelakkan, itu bersifat kekal, tidak pernah berakhir, kecuali engkau bergantung kepada pribadi yang memiliki kuasa itu. Dan itulah yang sedang ditawarkan oleh orang Yehuda kelak kepada orang Moab. Mereka menawarkan sebuah janji mesianik yang tidak semua bangsa pada saat itu dapat rasakan. Bangsa-bangsa di luar Yehuda menyembah Allah mereka sendiri, menyembah ilusi mereka tentang Allah. Tapi Moab di dalam keputusasaannya, di dalam penderitaannya, mereka diizinkan mendapatkan kesempatan untuk dapat berjumpa dengan Allah. Tapi sayangnya, di tengah janji mesianik yang ditawarkan, di tengah kesempatan untuk memperoleh keselamatan melalui penerimaan akan Allah, Moab justru kehilangan Allah di tengah kabar sukacita ini. Moab justru kehilangan Allah di tengah kabar sukacita ini. Mereka mendahulukan keangkuhan dan kesombongan yang mereka miliki. Mereka menolak untuk dapat menjadi anak-anak Allah, dan mereka ingin bertahan untuk dapat menjadi anak-anak Kamos, dewa yang berkepala singa itu. Ilusi mereka tentang seorang dewa yang menjadi pemimpin hutan itu. Mereka berpikir bahwa menjadi anak-anak Kamos dapat membawa mereka kepada keselamatan. Mereka menyombongkan tahayul leluhur mereka yang mampu mengalahkan singa. Mereka membuat Allah Israel yang ditawarkan kepada mereka seakan-akan sejajar dengan dewa Kamos yang selama ini mereka percayai. Bahkan mungkin saja mereka berpikir Kamos lebih tinggi daripada Allah Israel. Mereka merendahkan Allah yang telah dipercayai oleh Yesaya, bahwa Allah orang-orang percaya, orang-orang Yehuda adalah Allah yang lebih rendah daripada Kamos. Sebuah dilema yang begitu menyedihkan di tengah-tengah orang yang berkesempatan mendapatkan keselamatan. Melalui keangkuhan ini, mereka kemudian menolak perlindungan jasmani yang tadinya bisa diberikan oleh bangsa Yehuda. Mereka menolak untuk dapat dilindungi, untuk dapat tinggal di tengah-tengah bangsa Yehuda. Kesombongan menutup mata mereka, menutup kesadaran diri mereka yang tadinya mencari pertolongan menjadi penolak Allah. Kesombongan memutarbalikkan kondisi yang ada dari perjumpaan dengan Allah di tengah penderitaan menjadi kehilangan Allah di tengah sukacita. Mereka kehilangan Allah di tengah sukacita.
Dan akibat daripada kesombongan mereka, menolak keselamatan rohani dan jasmani, dan terutama akibat dari kesombongan mereka, keangkuhan mereka merendahkan Allah Israel, maka ada ganjaran yang harus mereka bayar. Ada ganjaran yang harus mereka terima. Ganjaran ini bukan hanya sekedar sindiran, bukan. Tapi ganjaran ini adalah sebuah gambaran di mana mereka akan mengalami serangan mental dan serangan fisik yang berkelanjutan. Mereka tidak akan menemukan satupun kenikmatan sepanjang hidup mereka. Sepanjang sisa hidup mereka, mereka tidak akan pernah merasakan alam yang begitu indah. Karena yang mereka lihat hanyalah tanah gersang. Karena yang mereka lihat hanyalah sisa-sisa dari pembakaran yang telah dilakukan dalam penyerangan itu. Mereka bukan hanya tidak dapat lagi menikmati keindahan alam, tapi mereka telah mendapatkan luka dan cacat di dalam hidup mereka. Mereka mengalami luka dan cacat yang hari-hari membuat mereka merana kesakitan. Dan bukan hanya menimbulkan luka dan kecacatan pada kerajaan maupun di dalam pribadi mereka, tapi mereka juga merasakan kelenyapan dari muka bumi ini. Mereka akan dilenyapkan di tanah mereka sendiri. Kesombongan menuntun mereka kepada kelenyapan. Konsekuensi dari kesombongan yang menolak Allah adalah menanggung semua beban sendirian. Menanggung semua beban yang ada di hidup ini sendirian, tanpa ada Allah yang menemani. Hari-hari mereka tidak akan pernah bisa lagi merindukan rumah. Karena itu adalah hal yang konyol. Rumah mereka telah tiada. Hari-hari mereka tidak lagi bisa menikmati kekayaan alam yang mereka miliki. Karena itu adalah hal-hal yang telah mustahil untuk dapat mereka rasakan. Mereka kehilangan Allah di tengah sukacita ini. Bahkan sampai pada titik terakhir, sampai pada momen terakhir ketika mereka tidak lagi bisa bergantung kepada kesombongan pribadi mereka. Ketika mereka sadar bahwa mereka butuh pribadi yang sempurna yang dapat menyelamatkan mereka, semua itu telah menjadi percuma. Semua itu telah terlambat. Karena kesempatan untuk dapat mengenal sang pribadi yang sempurna telah mereka lewatkan dengan percuma. Tanpa mengenal pribadi yang benar, semua pujian dan penyembahan yang mereka lakukan itu ditujukan ke arah yang salah, ke pribadi yang salah, ke ilah lain yang bukan Allah. Dan akhirnya semua upaya yang mereka keluarkan, yang mereka lakukan, itu hanyalah akan melelahkan diri mereka sendiri. Semua latihan-latihan keagamaan, praktik-praktik spiritual, bahkan doa yang tampaknya begitu khusyuk itu, semuanya menjadi omong kosong. Semuanya menjadi omong kosong, karena semuanya dilakukan tanpa arah yang benar, tanpa pribadi yang benar. Semua penyembahan yang dilakukan oleh mereka hanyalah kesia-siaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak harus melihat penderitaan
sebagai sebuah hal yang negatif. Tidak harus melihat masa-masa yang kita lalui hari lepas hari menggunakan penutup muka ini sebagai sebuah penderitaan. Tidak harus. Bisa jadi ini adalah cara Allah untuk membawa kita berjumpa dengannya. Bisa jadi hari-hari kita memakai masker ini adalah cara Allah untuk membawa kita yang udah lama menjauh ini untuk dapat kembali bertemu dengannya. Walaupun tidak selamanya penderitaan adalah cara satu-satunya membawa kita bertemu dengan Allah. Tidak selamanya. Allah bisa memakai segala cara untuk membawa anak-anaknya kembali untuk berjumpa dengan Dia. Tapi masalahnya, di tengah-tengah kesempatan itu, di tengah-tengah momen untuk kembali bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah itu, apakah ditanggapi dengan hal yang tepat? Apakah kita tanggapi dengan sikap yang tepat? Apakah kita jalani dengan sebuah hal yang tepat? Apakah perjumpaan kita, kehidupan kita bersama dengan Allah kita tanggapi dengan tepat? Apakah kita hanya meletakkannya sebagai pajangan atau jaminan atau sebagai pelengkap atau sebagai DP supaya kita tetap bisa merasakan keselamatan di tengah-tengah dunia ini? Apakah kita menaruhnya hanya sebagai jaminan, hanya sebagai pelengkap untuk dapat menjalani hari-hari kita? Atau kita meletakkannya sebagai satu-satunya yang bertata dalam hidup kita? Apakah di tengah sukacita keselamatan ini kita memilih untuk kehilangan Allah, sebagaimana Moab memilih mengontrol hidupnya dengan kekuatan pribadinya? Atau kita memakai kesempatan kita di tengah-tengah sukacita ini untuk dapat bergantung, menikmati, berada dalam kontrol Allah untuk menjalani hari-hari kita sebagaimana yang dilakukan Yesaya? Apakah kita ingin memperkenalkan keselamatan pribadi yang menyelamatkan, yang sungguh-sungguh berdaulat atas hidup kita hari lepas harinya, atau kita bermegah di dalam keselamatan kita? Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Allah, beribadah kepada Tuhan Allahmu, pilihlah pada hari ini kepada siapa engkau akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, aku dan seluruh keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu
menyadari hari lepas hari kami jalani sedemikian rupa. Hari lepas hari kami bekerja, kami menjalani kehidupan sebagaimana rutinitas kami. Kami menganggapnya itu biasa-biasa saja. Kami menikmati semua hari-hari kami, bahkan terkadang kami bosan dengan apa yang kami jalani. Kami menikmati setiap waktu-waktu kami di dalam kehidupan ini, yang bahkan kadang tidak lagi kami dapatkan maknanya. Dan kami bersyukur hari ini Engkau menggoncang kami. Engkau menggoncang negeri kami. Engkau menggoncang setiap kami yang ada di tempat ini. Menggoncang kami merasakan sebuah pandemik yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya, yang kemudian membuat kami panik tidak karu-karuan, yang membuat kami berpikir ulang apa yang telah kami jalani selama ini, yang membuat kami menjalani hari lepas hari kemudian dengan berpikir, apakah aman kami berjalan ke sana? Apakah aman kami melakukan ini dan itu? Apakah kami bebas dari pandemik yang kami hadapin ini? Kami bersyukur karena Engkau menggoncang kami, menggoncang negeri kami dan menggoncang dunia ini. Sehingga di tengah kepenatan hidup kami, di tengah kegersangan kami sekali lagi berjumpa dengan Engkau melalui pandemik ini. Kami bersyukur atas pandemik ini dan sangat bersyukur atas pandemik ini. Kami tidak mengharapkan ini berkelanjutan, namun kami bersyukur seandainya Engkau memakainya untuk dapat terus membawa kami mengenal Engkau melalui proses yang ada. Kami bersyukur hari ini kami masih dapat beribadah di gedung ibadah kami. Kami bersyukur hari ini kami masih dapat beribadah di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Kami bersyukur kalau ada kesadaran diri dalam otak kami untuk dapat beribadah di hadapan-Mu. Kami bersyukur atasnya. Namun alangkah akan kami lebih bersyukur di dalamnya ketika kami berjumpa dengan Engkau melalui ibadah kami. Bukan hanya sekedar rutinitas, bukan hanya sekedar kelihatan khusyuk di orang-orang, bukan hanya sekedar jaminan bahwa kami akan memperoleh keselamatan kalau kami datang ibadah tanpa kami memaknai ibadah kami hari lepas harinya. Bukan hanya sekedar itu, Bapak. Kami ingin di dalam kesempatan hari-hari kami untuk dapat beribadah di hadapan-Mu menjadi kesempatan untuk Engkau membawa kami kembali ke jalan-Mu, membawa kami kembali untuk dapat merasakan keselamatan yang ada pada-Mu, membawa kami kembali merasakan sukacita di tengah-tengah setiap penderitaan, setiap keputusasaan, setiap pergumulan di tengah-tengah dunia ini. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu. Kalau kesempatan ini kami tidak pakai dengan sebaik-baiknya. Kami hanya datang untuk mengisi absensi gereja. Kami mohon Engkau tampar kami, Bapa. Sadarkan kami, Bapa. Guncang hidup kami, buat kami merana agar kami kembali kepadamu. Siksa kami, Bapa. Kami rela untuk dapat Engkau siksa agar kami kembali hanya kepadamu. Kami tidak ingin melewati hari-hari kami untuk beribadah, sekedar mengisi kekonyolan hidup kami. Kami ingin ibadah kami menjadi sebuah ibadah yang bermakna, sebuah ibadah yang mengantarkan kami untuk berjumpa dengan Engkau. Kami ingin di dalam setiap pemberitaan firman Tuhan, kami belajar
untuk dapat melakukan kehendak-Mu hari lepas harinya. Bukan hanya mendengarkan, bukan hanya memahami, bahkan bukan hanya menggali lebih lanjut, tapi kami ingin melihat karya nyata keselamatan-Mu di dalam keseharian kami. Kami tidak ingin sebagaimana Moab hidup, meminta perlindungan, meminta keselamatan hanya untuk keuntungan pribadi mereka. Kami tidak ingin datang ke gereja hanya untuk keuntungan pribadi kami. Kami tidak ingin disebut Kristen hanya untuk keuntungan pribadi kami. Kami ingin disebut sebagai pengikut Kristus yang sejati. Kami tidak ingin jadi penggemar yang hanya berleha-leha di tengah-tengah rutinitas kehidupan kami sebagai orang Kristen. Tapi kami ingin jadi pengikut yang sejati, yang mengantarkan kami untuk serupa Kristus, yang mengantarkan kami untuk dapat menjadi duta yang memancarkan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kami datang ke hadapan-Mu, sekali lagi memohon, Engkau lembekkan kami, Engkau lenturkan kami, Engkau asah kami, pukul kami, kikis kesombongan kami dan keangkuhan kami. Bawa kami kembali untuk dapat merasakan penyembahan yang sejati, merasakan anugerah-Mu dalam hidup kami. Mohon pimpinan daripada Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami yang lemah dan terbatas ini, yang kadang-kadang suka bermain-main dengan dosa ini, yang kadang-kadang memanipulasi dosa ini, agar kami dapat benar-benar merasakan kebenaran hidup kami, kebenaran hidup yang berasal daripada-Mu, pembenaran yang berasal daripada-Mu sejati dalam hidup kami. Kami mohon, tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus ke arah penyembahan yang sejati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon kepada Allah Bapa kami. Amin. Mari kita siapkan yang terbaik yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Sebelum kantong-kantong persembahan dijalankan, mari kita menyanyikan lagu dari KPPK 350, Pakai Hidupku Ini. Silakan untuk bangkit berdiri.
kita berdoa. Ya Tuhan, yalah Bapa kami dalam surga. Bapa, kami berterima kasih Bapa untuk setiap berkat-berkat yang sudah Kau berikan dalam hidup kami Bapa. Bapa, pada pagi hari ini kami mengembalikan sedikit berkat yang sudah Kau berikan dalam hidup kami Bapa berupa persembahan. Berkatilah persembahan ini Bapa supaya berguna untuk kemuliaan-Mu di tempat ini. Dan berkati juga Bapa setiap tangan-tangan yang sudah memberi dan tangan-tangan yang belum dapat memberi. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Warta gereja. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hambanya. Terima kasih untuk hambanya yang sudah boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan boleh mengajarkan kita kebenaran firman Tuhan bahwa seberapapun semangat kita di dalam beribadah, jikalau tidak tepat, salah juga. Ya, seberapapun kita rajin, kalau tidak tepat dalam penyembahan, tidak tepat juga dan kemudian salah juga. Ya, jadi berharap setiap kita mengoreksi hati kita, pikiran kita, bahwa dalam masa pandemi ini kita tetap boleh beribadah dengan tepat, dengan motivasi yang tepat, dengan objek yang tepat, bukan dengan usaha-usaha kita semata, tetapi karena kasih anugerah Tuhan yang boleh melindungi kita dan mengasihi kita, memberikan keselamatan bagi kita. Di dalam masa pandemi ini, biarlah tidak boleh menjauhkan kita daripada kasih Tuhan, tapi makin hari makin dekat dengan Tuhan, makin mengerti apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam masa pandemi ini. Ini terlalu masih muda. Ini belum goncangan yang tambah besar. Kalau tambah besar, makin ngawur kita, ya. Ini adalah sesuatu yang goncangan kecil. Maka biarlah setiap kita menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran tepat seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih untuk pelayan-pelayan juga yang boleh mempersiapkan segala sesuatunya. Dan saya mau menyapa Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami di tempat ini. Bisa angkat tangan. Oke Bapak, 1, 2. Oh 3. Ya. Kalau nggak salah ini tamunya pendeta yuridis. Ya, benar ya. Jadi Bapak-bapak ini adalah rekan yang sedang menjalankan proyek asrama haji, ya, di kalau nggak salah di daerah bandara Bentungan, ya, rekan 3 rekan ini, ya, dari teman papi, teman pendeta yuridis dari jemaat di Kalam Kudus Jayapura, benar ya? Ya. Oke, selamat datang. Ada lagi, Bapak Ibu? Oke, cuman hanya maskernya aja yang baru ya. Oke, berikutnya. Ya, minggu depan firman Tuhan akan saya sampaikan mengenai tentang kedaulatan Tuhan dan akhir zaman. Wow, semakin menyeramkan ya. Apakah kita menjelang akhir zaman dalam masa pandemi ini? Ya, kita nggak tahu juga ya. Jadi para pelayan Tuhan boleh mempersiapkan diri. Berikutnya. Untuk para wanita, Komisi Wanita akan mengadakan ibadah Sabtu tanggal 21 November dengan tema mengasihi. Ini PA ya, pendalaman Alkitab dari Sinode. Jam 11. Para wanita, jikalau ada waktu dapat bersama-sama dengan wanita yang lain boleh mempelajari kebenaran firman Tuhan. Berikutnya. Ya, terima kasih untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan, perpuluhan, minggu, ucapan syukur dan apapun itu. Dan yang belum pun Tuhan kiranya juga memberkati. Dan kita juga boleh mampu, boleh memberikan apa yang Tuhan boleh percayakan untuk kita sama-sama beri. Dan kita kelola sama-sama bagi kemuliaan Tuhan saja. Ya. Berikutnya. Selamat ulang tahun kepada Ibu Herdina Semeru. 13 November ya, Ibu Semeru lagi sakit. Nanti kita doakan untuk hal itu. Ada lagi? Tidak ada. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita dengan doa.
Bapa Surgawi, kami bersyukur sekali lagi untuk kebenaran firman Tuhan boleh mengajarkan kami bahwa Tuhanlah yang memiliki anugerah untuk setiap kami di dalam masa-masa yang mungkin saja sulit ini. Tuhan, biarlah belas kasihan Tuhan tetap ada mengalir kepada anak-anak Tuhan yang setia, yang terus boleh memegang kebenaran firman Tuhan. Kami boleh menyembah dengan benar Tuhan, bukan menyembah kepada orang-orang yang kami bisa andalkan, bukan menyembah kepada pekerjaan kami, bukan menyembah kepada hal-hal yang kemudian menjadi sia-sia. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kami juga bersyukur untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang boleh menyediakan waktunya untuk berlatih lalu mempersiapkan pelayanan hari ini. Biarlah Tuhan yang terus boleh memperlengkapi mereka. Kami bersyukur Tuhan untuk kehidupan jemaat Tuhan di dalam pemeliharaan Tuhan, dan secara khusus untuk Ibu Herdina atau Ibu Asyang, biarlah bertambahnya usia, makin mengasihi Tuhan, makin cinta Tuhan, makin mengerti akan kehendak Tuhan di dalam hari-harinya. Biarlah kasih anugerah Tuhan juga terus boleh ada dan memberkatinya. Hari ini Bu Asyang mengalami lemah tubuh, biarlah Tuhan juga jamah, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pulihkan Tuhan. Begitu juga dengan anak terkasih Josel dan juga Karina. Tuhan, kami mohon juga Tuhan jamah, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk Bapak Lo yang juga masih di dalam sakit penyakit. Biarlah Tuhan juga terus boleh pulihkan, boleh memberikan kesembuhan. Memo, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan juga. Biarlah dalam anugerah Tuhan, anak-anak-Mu boleh mengalami sukacita karena mereka boleh memiliki kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan jemaat Tuhan dalam pekerjaan, ekonomi yang tidak mudah kami dapati, tetapi biarlah kekuatan daripada Tuhan, kasih Tuhan tetap mereka rasakan. Kami menyerahkan mereka di dalam kasih-Mu, anugerah-Mu. Kami bersyukur juga untuk rekan-rekan jemaat-jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir. Biarlah Tuhan juga yang memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka. Biarlah ada Tuhan di dalamnya dan Tuhan dipermuliakan melalui pekerjaan yang mereka boleh kerjakan. Tuhan tolong, Tuhan yang akan menyertai kami selalu. Dan kami berdoa Tuhan sebentar lagi menjelang Natal, namun dalam situasi pandemik ini belum usai, tetapi biarlah sukacita Natal terus membawa harapan bagi dunia, karena kasih-Mu tetap nyata dalam berbagai situasi apapun yang kami hadapi. Kristus hadir membawa sukacita di tengah dunia yang sekarang kebingungan, kekacauan. Biarlah jemaat Tuhan juga boleh hadir dalam dunia ini, secara khusus berada di Bengkulu, bukan saja asik dengan dirinya, melainkan juga tetap memikirkan bagaimana hidup berkontribusi kepada hal-hal yang baik dan membawa shalom secara khusus untuk kota Bengkulu ini. Inilah doa kami Tuhan, di hadapan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akhiri ibadah pagi hari ini dan arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput umat-Nya yang setia. Amin. Amin. Amin.
Silakan duduk, doa teduh, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus berkati.